Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru UPT SMP Negeri 34 Gresik. Saya adalah Bu Nur Samsiah, dipanggil Bu Eni, guru mata pelajaran PAI. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang iman dan takwa. Apakah kalian masih semangat untuk mengikuti kegiatan MPLS di pagi hari ini? Ya, sebelumnya kita baca basmalah dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Peningkatan iman dan takwa. Pengertian iman. Iman atau percaya yaitu pembenaran dengan hati, misalnya mengakui adanya Allah, pengakuan dengan lisan seperti membaca syahadat, dan pengamalan dengan anggota badan atau perbuatan seperti sholat. Pengertian takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan larangannya seperti berkata-kata kotor, sombong, dan sebagainya. Selanjutnya, sebagai manusia kita harus menjadi orang-orang yang beriman. Dan ciri-ciri orang yang beriman adalah: 1. Takut kepada Allah, seperti yang tercantum dalam kisah surat Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi orang yang takut kepada Allah akan selalu berhati-hati dalam berbuat dan berkata. Selanjutnya, sholat dengan khusyuk. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. 3. Menjauhkan diri dari hal yang sia-sia, seperti bermain gadget seharian penuh. Ini tidak baik bagi kesehatan ya, apalagi bagi kesehatan mata. Sebaiknya kita menggunakan waktu untuk membaca buku pelajaran, kemudian untuk sholat, ataupun kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Selanjutnya, senantiasa bersyukur. Kita bersyukur mengucapkan Alhamdulillah. 5. Berakhlak yang baik, sabar, dan tawakal. Kita harus saling tolong-menolong. Kemudian saat pandemi, kita harus semangat belajar meskipun dari rumah. Serta kita harus bekerja keras ya. Nomor 6. Menjadikan Rasul sebagai teladan. 7. Senang membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran. 8. Membayar zakat atau bersedekah. Karena Rasulullah bersabda, sholat adalah cahaya dan sedekah adalah bukti. Cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan antara lain: 1. Memperbaiki sholat, 2. Membaca Al-Quran, 3. Bersedekah, 4. Memperbanyak bersyukur, 5. Memperbanyak zikir. Apa hubungannya antara peningkatan iman dengan keadaan saat ini ya? Apa kalian tahu? Ya, pada saat ini masa pandemi, kalian tahu apa nama virusnya? Yaitu virus corona. Untuk menangkalnya kita harus memakai masker. Selain itu, dalam diri kita harus menjaga imun kita dengan cara makan makanan bergizi, dan yang tak lupa satu lagi adalah dengan cara meningkatkan iman dan takwa. 1. Memperbaiki sholat adalah salah satu kuncinya. Dengan sholat 5 waktu, kita juga akan melaksanakan wudhu sebanyak 5 kali. Kita bisa membasuh tangan kita berkali-kali. 2. Membaca Al-Quran. Manfaat membaca Al-Quran yaitu bisa membangkitkan sistem imun yang melemah dan beragam manfaat lain. Menurunkan tingkat stres, menstabilkan tekanan darah dan detak jantung dengan relaksasi yang disebut transendensi. 3. Membantu memusnahkan sel-sel kanker. Seorang dokter spesialis kanker dari Rumah Sakit Beirut, Lebanon juga membuktikan bahwa membaca Al-Quran dapat membangkitkan sistem imun yang melemah sehingga dapat melawan sel-sel penyakit seperti tumor dan kanker. Yang keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Sebaiknya kalian sebelum beraktivitas di pagi hari, jangan lupa untuk membaca Al-Quran 15-20 menit ya, supaya kita bisa berkonsentrasi di tempat belajar. Dan yang kelima adalah si terbaik bagi otak. Selanjutnya dengan bersedekah, firman Allah dalam surat Al-Qasas 54 yang berbunyi ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanatil sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya mereka itu diberi pahala 2 kali apabila kita melaksanakan sedekah dan akan menolak bala. 4. Memperbanyak bersyukur seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 157. 5. Memperbanyak zikir mengingat Allah seperti membaca sholawat yang ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian sholawat yang kita baca saat ini sebaiknya adalah sholawat tibil qulub, karena sholawat ini artinya adalah obat atau penyembuh hati. Sholawat ini disebut pula dengan nama sholawat Nuril Absor, yang berarti cahaya mata hati, sehingga cocok dibaca pada saat pandemi seperti ini. Ayo dibaca sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oke anak-anak, jangan lupa ya setiap hari dibaca sholawat tibil qulub ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dengan cara ini kita bisa meningkatkan imun. Cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.